Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Ya, balik lagi di konten ngobrol-ngobrol kita. Dan di video kali ini saya mau ngebahas tentang penamaan brand fotografi. Wes, ini jadi topik yang menarik nih menurut saya karena mungkin akan banyak pro dan kontra ya. Tapi ini sepemikiran saya aja. Saya pengen banget diskusi sama teman-teman. Nanti di kolom komentar kalian tulis pendapat kalian gitu untuk soal penamaan brand fotografi. Tapi sebelum itu sekali lagi buat teman-teman yang mungkin pengen beli preset atau nyari preset foto, kalian bisa ke Instagram saya di Akadika Preset. Di situ saya nyediain beberapa preset clean yang mungkin bisa cocok dengan foto-foto kalian. Kalian juga bisa tes presetnya, tinggal WhatsApp aja adminnya. Terus saya juga lagi bikin podcast. Kalian bisa dengerin podcast saya di Podcast Pejuang Weekend di Spotify. Langsung aja coba dengerin. Baru beberapa episode ya. Dan di situ saya ngoceh soal keseharian saya ngejalanin pekerjaan kreatif ini. Oke, kita lanjut ya. Topik tadi tentang penamaan brand fotografi. Ini menjadi menarik sih menurut saya karena sepengalaman saya nih ngelihat orang yang ngebangun brand, mereka ngasih nama brand itu cakep-cakep ya. Apalagi untuk brand-brand yang mungkin udah terkenal. Kita sebut saya beberapa brand terkenal kayak ada Axio, ada Imagenik gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada Nesno Moto di Bandung, ada Kata Kita Foto, terus ada Polar. Ya gitulah, mungkin banyak nama-nama brand dan namanya keren gitu ya kan. Ketika kita dengar nama brand mereka tuh kita kayak oh wow, iya gitu ya. Kalau di Bengkulu tuh ada Lamosa Foto ya. Narsis dikit. Oke. Menarik pengen saya bahas karena banyak banget di awal orang membangun sebuah brand, mereka pasti memberikan nama brand mereka itu nama mereka gitu. Ya orang-orang yang belajar fotografi di awal biasanya tuh watermark foto mereka itu adalah nama mereka gitu. Kayak misalnya kayak nama saya tuh Andika gitu ya kan, Andika Nugraha atau Dika Foto gitu ya kan. Atau kalau namanya Ari Foto gitu, tinggal paling namanya ditambah Photo Work atau Art gitu. Ya kan? Ya kan kita list ya. Bisa kayak Dika Foto Art gitu ya kan, atau enggak Dika Photo Work, Dika Fotografi, apalagi nih. Coba bantu saya tulis di kolom komentar ya. Ada lagi gitulah pokoknya banyak banget. Intinya tuh pakai nama sendiri. Sebenarnya sebaiknya ketika kita membangun sebuah brand itu pakai nama pribadi kita atau memang kita bikin nama brand sih. Gitu. Itu pertanyaan yang sempat muncul di benak saya pada saat 2017-an gitu. Jadi FYI nih buat yang belum tahu saya itu bikin brand namanya Akadika Fotografi. Nah, ini kan channel ini pun namanya Akadika. Buat yang belum tahu, nama Akadika itu diambil dari nama panggilan saya di rumah sama panggilan saya di pertemanan. Kalau di rumah itu saya biasa dipanggil Aka, Abang Aka gitu ya. Jadi sepupu saya, adik saya, kakak, semuanya itu manggil saya tuh Abang Aka. Kalau di pertemanan ya saya disebut ya Dika gitu karena nama saya juga Andika gitu ya kan. Jadi ya dulunya pada saat saya bangun brand foto awalnya pada saat 2010-an gitu ya kan, saya motret terus saya watermark tuh saya kasih Aka Fotografi, Aka Photo Work atau fotografi, Aka Photo Work kayak gitu-gitulah. Pokoknya dulu namanya alay banget gitu. Nah, pada saat itu tuh di Facebook ada yang ngeklaim nama itu. Jadi kayak postingan saya tuh kena take down karena dia ngelaporin hak cipta gitu. Jadi saya nggak bisa tuh pakai nama Aka Photo Work pada saat itu. Nah, akhirnya entah saya dapat wahyu dari mana, saya makailah nama Akadika ini tadi gitu. Yang saya ambil dari dua nama tadi digabung jadi Akadika. Ya saya nggak punya tujuan apa-apa, saya cuman kayak ya udahlah enak aja dengarnya Akadika gitu. Ya kan? Dan ya alhamdulillah ternyata nama ya sekali lagi nama membawa berkah dan ya alhamdulillah memang namanya bawa berkah sampai akhirnya tuh Akadika tuh jadi kayak ya udah jadi label saya sendiri Akadika. Ya, orang tahu saya tuh namanya Akadika gitu. Bang Akadika gitu. Jadi saya di Bengkulu sekarang tuh kadang-kadang anak-anak yang baru main foto tuh manggilnya Bang Akadika gitu. Aneh banget sih sebenarnya dengernya gitu. Karena saya lebih suka dipanggil Bang Dika gitu. Lebih seneng gitu sih, ya kan. Jadi gitulah pokoknya awal mulanya kayak gitu. Jadi saya pun juga menggunakan nama saya sebagai
Brand Mas. Sebenarnya bukan nama saya juga gitu kan, karena nama saya itu Dika. Jadi saya pakai nama panggilan yang menurut saya itu cukup keren. Sampai akhirnya saya memutuskan mengganti nama itu di 2020 kemarin saya nge-rebranding Akadika menjadi Lamosa gitu. Lamosa yang artinya penuh energi. Jadi buat yang belum tahu nanya, "Bang, kenapa ganti nama Lamosa?" Lamosa itu artinya penuh energi. Jadi itu sebenarnya saya contek dari nama brand sepatu istri saya tuh. Jadi kayak istri saya tuh jualan sepatu gitu. Jadi dia ngasih nama seri sepatunya tuh ada namanya apa-apa gitu. Tiba-tiba ada namanya Lamosa tuh. Keren. Wah, keren banget tuh Lamosa. Terus saya browsing di internet dan ternyata Lamosa itu artinya penuh energi. Nah, cocok sih menurut saya. Jadi 2020 awal yang baru pada saat itu ya saya pengen punya nama baru gitu. Namanya Lamosa artinya penuh energi. Nah, tarik lagi kenapa saya pengen rubah nama gitu. Dan ini ada kaitannya dengan pembahasan kita. Sebaiknya kita ngasih nama brand itu di awal nama pribadi atau memang nama brand gitu. Jadi alasan saya kenapa saya nge-rebranding dari Akadika ke Lamosa itu karena yang pertama, ketika kita ada plus minus sebenarnya ketika kita membawa nama kita sendiri ke dalam sebuah brand. Plusnya adalah trust orang itu akan lebih meningkat gitu, karena orang tahu oh ini yang ngerjain si A gitu, si Dika gitu, karena namanya gitu kan, oh ini yang punya, jadi kayak orang tuh lebih trust aja. Tapi sisi negatifnya adalah kepercayaan tadi akan terlalu berlebihan, sehingga ketika kita membangun sebuah tim, akhirnya tuh yang dicari tuh tetap kita gitu. Ya kan, kalian tuh ngaku kalian pasti punya brand, entah itu apapun nama kalian, terus tiba-tiba mungkin yang turun tuh tim kalian nggak turun tuh yang dicari tetap kalian. Mana itunya? Mana Dikanya mana? Ya. Jadi itu menjadi sebuah menjadi sebuah PR gitu ke kliennya, ya kan. Akhirnya kita jadi sulit gitu untuk berkembang menjadi sebuah brand. Walaupun sebenarnya di luaran sana banyak sekali brand-brand yang memang berdasarkan nama pribadi. Contoh, Diara Bahir, Rio Motret, Alvin Fotografi itu dari nama mereka dan tetap sukses aja gitu. Tapi mungkin ya mereka juga cukup panjang lah prosesnya. Saya yakin dan percaya mereka juga panjang prosesnya sampai akhirnya tuh orang trust gitu sama timnya mereka gitu. Karena memang itu pasti nggak mudah. Saya yakin itu. Nah, itu yang menyebabkan saya akhirnya nge-rebranding karena saya pengen banget suatu hari nanti saya pensiun gitu dari dunia wedding ini gitu. Saya tahu saya punya umur pasti nggak mungkin muda terus, pasti bakal menua dan nggak mungkin saya motret sampai tua. Sehingga itu menurut saya cara terbaik adalah membangun sebuah sistem sehingga sistem itu nanti yang bekerja. Nah, sebuah brand yang bekerja ini supaya bisa berjalan sendiri gitu ya. Itu yang menyebabkan akhirnya saya memutuskan untuk mengganti sebuah nama supaya ini jadi sebuah brand beneran yang nanti di dalamnya tuh ada fotografer profesional yang kerja di situ dan akhirnya brandnya bisa jalan sendiri dan saya mungkin akhirnya bisa jadi orang di belakang layar. Itu tujuan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk merebranding. Ya mungkin itu masih butuh 10 tahun 15 tahun lagi untuk sampai ke situ gitu ya kan. Saya juga masih umur 30-an ya, saya masih punya 20 tahun lah, masih umur 50 masih motret. Ya nggak apa-apa kalau masih sehat ya jalanin aja gitu ya kan. Nah dan saya juga sempat ngobrol ke beberapa teman mentor saya gitu. Saya pernah ngobrol sama Mas Panjulisme gitu yang punya Kata Kita. Nah, dia juga bilang hal yang sama. Ya kamu kalau pengen bangun brand ya atas nama brand dan itu akan memberikan kesempatan lebih luas kepada fotografer di dalamnya karena orang nggak akan bakal nyari siapa fotografernya gitu. Jadi kalau menurut saya ketika di awal kalian memang memutuskan untuk bangun brand, saran saya sih ya benar-benar cari nama brand untuk mempermudah itu tadi. Biar kalian tuh nggak kayak saya juga, nggak kesulitan nanti ya mau repot-repot rebranding. Pilih nama yang bagus gitu sehingga orang-orang di dalam situ nanti di awal mereka udah percaya gitu. Mereka udah trust ke brandnya bukan ke orangnya. Karena menurut saya ketika kita membangun sebuah brand fotografi yang dipercaya itu adalah individu bukan timnya, wah itu akan agak sulit gitu. Jadi orang yang percaya itu individunya bukan brandnya gitu. Karena ada si individu ini maka brandnya ini bagus. Nah menurut saya itu sesuatu yang gagal sih. Kalau misalnya kita mau kan judulnya ngebangun brand, yang harus dipercaya adalah brandnya gitu. Jadi saran saya buat teman-teman,
setuju atau enggak nih kita ngobrol ya, kita diskusi ya. Diskusinya mungkin di kolom komen aja. Menurut kalian setuju nggak sih nama brand di awal itu ya memang beneran nama brand? Apa kayak matahari, kayak bulan, kayak bintang, kayak gitu. Yang bener-bener tuh nggak ada sangkut paut sama nama kalian, sehingga menyebabkan nanti bisnis kalian mungkin bisa lebih oke ke depannya gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Karena banyak gitu ya, banyak plusnya sih menurut saya kalau kalian pakai nama brand seperti yang saya bilang tadi. Akan lebih mudah kalian nge-build timnya. Jadi ketika ada yang come and go, datang dan pergi, ada yang mungkin resign, ada yang keluar terus masuk lagi orang baru, orang akan ya tetap booking atas nama brand gitu. Jadi kayak misalnya sekarang Lamosa di booking, yang turun, saya nggak turun sekarang. Di Lamosa itu ada 2 tim 1, tim 2. Saya ada di tim 1, kemudian ada teman-teman yang di tim 2, yang kebanyakan juga freelance juga gitu. Jadi ketika orang di hire dan mereka pengen mendatangkan tim 2, mereka bayar di budgetnya tim 2, yang datang adalah tim 2. Mereka sampai sekarang nggak nyari tuh yang mana yang punyanya Lamosa gitu. Di awal-awal sih emang iya, waktu tahun 2020 saya rebranding itu setengah tahun atau setahun pertama kayaknya orang masih nyari Lamosa ini Akadika ya gitu. Lamosa ini Akadika ya gitu. Selalu gitu. Tapi sekarang ya, setelah hampir 2 tahun akhirnya udah hilang gitu, udah mulai menghilang orang-orang itu karena banyak orang-orang baru yang taunya itu Lamosa, nggak tahu lagi nih yang di dalam itu ada siapa aja, yang datang mereka bakal terima gitu. Nah itu menurut saya salah satu pengalaman yang akhirnya saya terima gitu setelah saya melewati proses rebranding. Nah gimana nih menurut kalian, setuju nggak dengan apa yang saya bicarakan ini? Jadi kalau saran saya di awal, kalau kalian memang sepakat pengen berkarir dan pengen bikin brand sendiri, bikinlah nama brand di luar nama pribadi kalian, agar nanti brand ini bisa menaungi banyak fotografer yang hebat di bawahnya gitu. Kalian juga bisnisnya bakal jauh lebih berkembang nanti. Menurut saya sih kayak gitu. Apakah salah menggunakan nama pribadi? Nggak juga sih. Tapi mungkin menurut saya itu kendala yang bakal kalian hadapi ke depannya, kalian bakal selalu dicari orang. Selalu dan selalu. Apalagi di daerah ya. Mungkin kalau di kota gede saya nggak tahu kayak kasusnya bakal beda atau sama. Oke. Kayaknya segitu aja deh teman-teman obrolan kita untuk kali ini. Thank you banget untuk yang udah nonton video ini. Kalau mau cari saya ada di Instagram saya Akadika. Mau dengerin podcast saya, kalian bisa ke Spotify di podcast Pejuang Weekend. Kalau kalian mau cari preset saya, kalian bisa kunjungi Instagram saya di @akadikapreset. Oke, segitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Andika Nugraha, saya wassalam dan sampai jumpa.